Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita sudah melaksanakan PTS ya. Sekarang kita akan melanjutkan pada tema 7 subtema 1. Pada subtema 1 ini kita akan belajar benda hidup dan benda tak hidup. Anak-anak bisa membuka buku LKS-nya halaman 7 ya. Anak-anak, Bu Guru ingin bertanya, pernahkah anak-anak mengamati sekeliling kalian di rumah, di sekolah misalnya? Nah, di rumah, baik di rumah maupun di sekolah, ketika kita mengamati sekeliling kita, kita bisa menemukan benda hidup dan benda tak hidup. Apa sih itu benda hidup, Bunda? Kemudian apa itu benda tak hidup? Dengarkan penjelasan Bu Guru ya. Benda hidup adalah benda yang dapat tumbuh dan berkembang. Sedangkan benda tak hidup adalah benda yang tidak dapat tumbuh dan tidak dapat berkembang. Anak-anak juga bisa membaca pada halaman 8 ya. Sekarang perhatikan contohnya. Nah, sekarang perhatikan gambar ini ya. Ada beberapa gambar di sini. Ada benda hidup dan ada yang termasuk benda tak hidup. Anak-anak bisa menentukan dengan mengetahui bahwa benda hidup itu adalah benda yang tumbuh dan berkembang. Nah, kita bisa melihat di sini contohnya adalah burung. Burung yang awalnya kecil, kemudian kita beri makanan setiap hari sehingga bisa besar. Artinya di sini burung mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kucing dari kecil, kemudian kucing diberi makanan, diberi minuman, akhirnya kucing bisa tumbuh menjadi besar. Buah tomat yang awalnya dari bibit, kemudian tumbuh menjadi pohon yang kecil, kemudian bertumbuh terus sampai menjadi pohon yang besar dan berbuah, juga mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Apalagi manusia dari bayi kemudian menjadi anak kecil, anak TK, anak SD, jadi dewasa sampai besar, itu juga mengalami pertumbuhan. Sehingga di sini yang termasuk benda hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan ya anak-anak. Sedangkan benda tak hidup di sini yang bisa kita jadikan contoh adalah kursi. Kursi tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Pensil juga tidak bisa bergerak, tidak bisa tumbuh. Buku. Nah, benda-benda ini kita bisa temuin di kelas, di rumah. Ya, ini kita sebut sebagai benda tak hidup atau benda mati karena tidak mengalami perubahan dan tidak mengalami pertumbuhan. Agar lebih jelas, perhatikan lagi ya. Contohnya di sini sudah dikategorikan atau dikelompokkan menjadi benda hidup dan benda yang tak hidup. Benda hidup di sini contohnya burung, katak, kucing, pohon, belalang, anak laki-laki. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan benda yang hidup. Sementara benda yang tak hidup itu ada tas, ada baju, ada gunting, ada kasur, ada batu dan sebagainya. Telepon itu termasuk benda yang tak hidup. Lalu apa sih ciri-ciri dari benda hidup itu, Bunda Faiza? Kalau benda hidup itu pasti membutuhkan makan dan minum. Tumbuhan membutuhkan makanan. Kita siram pakai air, kita beri pupuk, itu merupakan makanan. Benda yang hidup juga membutuhkan air ya, seperti manusia butuh minum. Kemudian bergerak, pohon yang awalnya kecil jadi bertambah besar seiring berjalannya hari ya. Terus kemudian berkembang biak seperti ayam, kucing, itu berkembang biak. Nah, setiap makhluk hidup di sini pasti akan mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Ya, semakin hari akan mengalami perubahan. Nah, anak-anak di sini setiap benda hidup itu pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda. Contohnya misalnya di sini kucing itu bergerak dengan cara berjalan. Nah, kelinci misalnya, kalau kelinci itu bergerak dengan cara melompat. Jadi kelinci itu bergerak bisa dengan cara melompat. Burung bergerak dengan cara terbang dan sebagainya. Nah, selanjutnya sekarang anak-anak bisa perhatikan ya pada halaman 7. Pada halaman 7 ini kita akan belajar panjang pendek bunyi pada lagu Balonku. Nah, Bu Guru mau bertanya, anak-anak masih ingat pada pelajaran kita yang lalu ketika kita bernyanyi apa yang harus kita perhatikan? Nah, anak-anak, di sini Bu Guru Faiza akan mengingatkan kembali ya, ketika kita bernyanyi kita harus memperhatikan
nada, tempo, dan irama. Nah, pada lagu yang berjudul Balonku yang diciptakan oleh Ate Mahmud, di sini sudah terdapat panjang pendek bunyi. Perhatikan pada garis kecil itu menandakan bahwa bunyinya pendek, sementara kalau garisnya lebih panjang itu menandakan bahwa bunyinya panjang ya. Lirik yang bertanda garis kecil itu bunyinya pendek, sementara kalau garis yang berpanjang itu tanda bunyi panjang ya anak-anak. Bu Guru contohkan, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Pada kata ma-nya itu agak panjang karena liriknya sudah ada tandanya pendek dan panjang ya. Itu untuk menandakan bahwa bunyinya pendek dan juga bunyinya panjang. Bisa dipahami? Kalau anak-anak sudah paham tentang panjang pendek bunyi, sekarang dilihat pada halaman 9 ya. Kita akan belajar Pancasila. Anak-anak masih ingat Pancasila? Dari sila pertama, kedua, dan ketiga kita sudah pelajari. Hari ini kita akan belajar sila keempat. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan oleh kepala banteng. Jangan sampai anak-anak salah atau ketukar ya lambang sila Pancasila, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalau yang keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak, walaupun sekarang kita belajar sila keempat, jangan sampai melupakan sila pertama, kedua, dan ketiga ya. Kalau sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya adalah rantai. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, lambangnya adalah pohon beringin. Contoh pengamalan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari pada sila pertama adalah berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan, dan sholat dan sebagainya. Kalau yang kedua, sila kedua ini contohnya adalah kita saling tolong menolong, membantu teman yang lagi kesusahan dan sebagainya. Kalau yang ketiga bisa kita terapkan atau lakukan dalam kehidupan sehari-hari, semisal piket kelas, kerja bakti, itu dapat menumbuhkan rasa persatuan anak-anak. Nah, kalau yang keempat ini apa ya? Bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Caranya adalah kita bisa lakukan dengan cara bermusyawarah. Nah, untuk memutuskan untuk mencapai suatu keputusan bersama, kita bisa lakukan dengan bermusyawarah. Apa sih itu Bu Guru bermusyawarah? Bermusyawarah itu sama dengan berunding anak-anak. Jadi kalau kita berunding itu pasti membahas suatu masalah bersama. Misalnya anak kelas 1 besok akan mengadakan makan bersama. Oleh karena itu sekarang anak kelas 1 bermusyawarah, siapa yang akan membawa nasi, siapa yang akan membawa ayam, siapa yang akan membawa air dan sebagainya. Itu dirundingkan bersama sehingga tercapai. Misalnya Fatir membawa nasi, Farouk kebagian membawa paha ayam, Nadine kebagian membawa nugget, dan seterusnya. Kalau sudah tercapai keputusan bersama, berarti musyawarahnya bisa diakhiri atau kegiatan berundingnya bisa diakhiri. Seperti pada gambar ya, kalau musyawarah itu pasti kita lakukan secara bersama-sama, jadi tidak sendirian. Nah, selanjutnya anak-anak bisa buka buku temanya pada halaman 14. Pada halaman 14 ini kita akan membilang banyak benda dan menyebutkan nama bilangannya ya. Seperti pada gambar, coba kita hitung gambar ayamnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ada 15. Angka 1 dan 5 ini kita baca 15. Kita hitung sepatunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Angka 1 dan 3 ini kita baca 13. Kemudian kita hitung stroberinya ada berapakah?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. Angka 1 dan 4 ini kita baca 14. Sekarang jeruknya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. 12 kita tulis, kita baca 12. Tulisannya itu 1 dan 2, kita baca 12. Bagaimana? Bu Guru yakin anak-anak sudah paham ya cara menghitung benda dan membacanya. Bu Guru kira sudah paham, jadi anak-anak bisa menyelesaikan latihan soal pada halaman 14 sampai dengan halaman 15. Kemudian anak-anak kita lanjutkan pada halaman 17. Nah, anak-anak tadi kita sudah belajar bahwasanya benda hidup akan mengalami pertumbuhan sehingga akan mengalami perubahan. Nah, walaupun benda tak hidup tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan, akan tetapi ukuran benda tak hidup berbeda-beda. Ada yang lebih panjang dan ada yang lebih pendek. Kalau benda yang hidup ada yang lebih tinggi, ada juga yang lebih pendek. Perhatikan pada contoh ya, gambar pensil dan penghapus. Nah, setelah kita lihat gambarnya, ternyata pensil ini lebih panjang daripada penghapus, sehingga bisa kita buat kalimat pensil lebih panjang daripada penghapus. Begitupun pada dua anak yang berdiri. Anak yang berambut lurus bernama Ina dan anak yang berambut pendek bernama Ika. Setelah kita perhatikan, Ina ini lebih tinggi daripada Ika, sehingga bisa kita buat kalimat Ina lebih tinggi daripada Ika. Sekarang anak-anak amati juga gambar di bawah ya, dan buatlah kalimat sesuai dengan gambar yang kalian lihat. Bu Guru akhiri dulu, cukup sekian. Semoga pelajarannya bermanfaat ya. Silakan dikerjakan latihan pembelajaran 1, latihan pembelajaran 2, dan latihan pembelajaran 3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.